Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat malam semua. Selamat datang di pertemuan keempat dari PTI, yaitu Pelatihan Teknologi Informasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan ngebahas seputar tentang pemrograman web. Oke, untuk pemateri dari PTI keempat kali ini, yaitu Bang, Bang Fadli Hidayat, yang merupakan mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 22. Nah, beliau ini nanti akan membahas seputar tentang pemrograman web. Untuk Bang Fadli sendiri, saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jadi ini merupakan proker dari PSI yaitu PTI, dan PTI ini fokusnya untuk membantu teman-teman dalam penyelesaian tugas besar di matkul-matkul tertentu. Nah, mungkin ini merupakan PTI pertama untuk matkul PWeb, dan sebenarnya Abang mengusahakan untuk PTI PWeb ini dilakukan secara offline agar teman-teman yang lain itu bisa langsung praktik, tidak sekedar teori saja. Dan kalaupun ada kendala-kendala itu dapat diatasi secara langsung. Namun karena memang keterbatasan waktu dan jadwal yang cukup sulit bagi kita, terpaksa untuk yang pertama ini kita laksanakan secara eh, online. Nah, mungkin untuk pengantar awal itu saja. Tidak banyak yang akan kita bahas malam ini, tentunya cuman dasaran-dasaran yang mungkin teman-teman harus ketahui untuk membuat ataupun menyelesaikan tugas besar dari PWeb ini. Sebelumnya Abang mau konfirmasi suara Abang terdengar dengan jelas kan? Terdengar, Bang. Jelas bang. Terdengar Bang. Nah, selagi itu, apakah teman-teman di sini udah pada nginstal Node.js semua? Eh, Sudah atau belum? Belum bang. Oh, belum ya. Kalau itu, Bang coba share screen. Share screen Bang, kelihatan nggak? Kelihatan, Bang. Baik, Bang udah ada ngecek beberapa. eh karena ini kita pakai Express ya, dan yang perlu diinstal di awal itu Node.js. Ya inilah masalahnya kalau online. Kalau online tuh kita nggak bisa langsung praktik gitu. Jadi di tahap awal itu teman-teman harus nginstal Node.js ini dulu. Jadi diunduh, kemudian diinstal seperti biasa. Kalau sudah seperti abang karena udah pernah nginstal, jadi abang nggak nginstal ulang lagi. Itu tuh bisa dicek versinya. Di sini seperti yang terlihat di abang tuh udah ada untuk node-nya sama npm-nya, sehingga abang bisa lah gitu untuk langsung bikin project untuk Express-nya. Nah, bagi yang belum, maka teman-teman harus ke
web Node.js-nya ini dulu, kemudian melakukan pengunduhan, kemudian menginstal seperti biasa. Jika sudah untuk Node.js-nya silakan dicek versinya, untuk npm-nya juga. Kemudian untuk Express ini teman-teman itu bisa menggunakan Express Generator. Jadi teman-teman itu tidak perlu lagi untuk menambahkan manual satu persatu filenya, tapi bisa langsung pakai Express Generator. Bisa juga dilakukan secara manual dengan langsung npm init misalnya. Mungkin kita langsung coba saja. eh Misalnya kita pakai folder A ini. D, ini yang tadi. Teman-teman itu bisa pakai npm init y npm init bla 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 bisa only performance bla 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 bla. Jadi setelah npm init kita bikin dulu package name-nya, version, deskripsi, index.js, tas komanya, git repo belum ada, keyword dosa, dosa, listening dosa. Yes, yes. Nah, npm init tadi fungsinya itu biar ada package.json-nya ini. Jadi secara sederhana, package.json ini adalah file yang akan mengatur terkait dependensi library-library yang teman-teman pakai untuk di Express. Jadi ini dapat dikatakan file master untuk eh, library, dependensi, sertifikat, dan sebagainya untuk program teman-teman. Tapi bukan ini yang dijalankan untuk webnya. Untuk webnya itu kan nanti file masternya beda lagi. Misalnya di sini kan index.js, tapi file index.js ini sendiri kan belum dibuat. Nah, ini kalau misalkan kita buat secara manual satu persatu. Sedangkan kalau kita pakai Express Generator, kita bisa menggunakan sintaks seperti ini, itu Express, My App ini nama folder yang diinginkan. Ya, satu. Contoh satu ini nama filenya, kemudian di sini seperti yang terlihat ada view sama dengan EJS. Jadi teman-teman di Express ini kita ada view engine namanya. Nah, view engine ini adalah sesuatu yang kita gunakan untuk membuat file yang memunculkan halaman. Jadi kalau pada umumnya dan dari tahun lalu biasanya itu pakai EJS. Jadi file di view-nya nanti akan berformat EJS. Nah, EJS ini sebenarnya masih mirip-mirip lah dengan HTML. Masih menggunakan struktur HTML juga. Namun perbedaannya itu mungkin cuman file EJS ini lebih leluasa. Kita bisa menggunakan perulangan ataupun if else di dalamnya. Dan
view engine ini diperlukan untuk kemudian kita masuk lagi ke contoh satu. Nah, ini kita sudah di dalam contoh satu seperti yang terlihat di sini ada package.json samalah seperti yang tadi yang kita buat manual dengan npm init. Cuman di sini sudah ada beberapa dependensi seperti ada cookie parser, DNS, Express, dan sebagainya. App.js ini merupakan file master yang akan dijalankan oleh eh, sistem nantinya. Misalnya kita menjalankan web, maka yang akan dibaca itu adalah yang app.js ini. Ini merupakan file masternya. Kemudian di sini ada views. Nah, views ini seperti yang disampaikan tadi. Di sini teman-teman lihat ada error.ejs dan index.ejs. Nah, jika dibuka index.ejs ini seperti yang dibilang tadi, dia strukturnya struktur HTML. Ada type HTML, head, eh, body, dan error ini adalah kalau seandainya view yang error. Kemudian ada roots di sini yang sudah disediakan juga, ada index.js dan user.js. Kemudian ada file public untuk gambar, JavaScript, dan stylet CSS-nya. Nah, ini bentuk paling sederhananya dari Express. Namun, Abang sarankan, karena kedepannya teman-teman akan melakukan project besar dengan Express yang dikerjakan secara berkelompok, akan bagus jika teman-teman membuat filenya itu dengan lebih rapi dan terstruktur. Nah, dalam pemrograman kedepannya, pemrograman web terutama, teman-teman akan mengenal konsep namanya itu MVC, model, view, dan controller. Di sini seperti yang terlihat, yang ada itu baru view, untuk models dan controller belum ada. Hmm, Mungkin baiknya kita coba dulu sedikit npm start sebelum kita masuk ke situ. Bla, 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 bla. Bentar. Yes,
Bentar, orang lagi azan maghrib, azan isya. Bentar, kita lihat sebentar. Wah, baik, kita lanjut lagi. Jadi, eh tadi itu karena belum diinstal, kita belum menjalankan npm installnya tadi. Nah, ini adalah tampilan kalau kita start yang tadi itu. Di sini ada muncul tulisan Express dan Welcome to Express.
Ketika teman-teman sudah menginstal Node.js, kemudian mencoba membuat proyek baru seperti yang kita lakukan tadi, maka ketika dijalankan itu akan muncul halaman awal yang seperti ini, halaman sambutan dari Express-nya sendiri. Eh, View itu yang dimunculkan itu halaman indeks ini. Nah, selanjutnya seperti yang Abang sampaikan tadi, jadi di sini kita ada konsep namanya konsep MVC, Model View Controller. Hmm, Model View Controller. Nah, konsep MVC ini teman-teman tujuannya adalah agar eh, logika dari sebuah web, kemudian tampilan itu tuh dipisahkan dengan rapi. Jadi tidak semuanya berada di dalam satu file atau satu folder. Kita akan bahas satu persatu. Model ini adalah bagian yang akan bertanggung jawab atas data yang ada di database. Atau dapat juga kita sebut ini adalah penanggung jawab atas database. Eh, Model ini fungsinya adalah agar web yang teman-teman bangun itu dapat berinteraksi, eh, mengambil dan mengirim data ke database. Kemudian ada view. View ini adalah file-file untuk tampilan atau halaman. Di view ini berisi untuk file-file yang merupakan halaman ataupun tampilannya, misalnya yang tadi itu, misalkan ini tampilan halaman ini itu letaknya di view index.ejs ini. Kemudian ada lagi yang namanya controller. Controller ini merupakan logika ataupun eh, cara kerja ataupun apa lagi. Pokoknya untuk controller ini adalah logika dari web yang teman-teman bangun, alur kerjanya atau fungsi yang teman-teman gunakan eh, itu letaknya di controller. Eh, Terus hmm, ini adalah konsep dari MVC. Kedepannya teman-teman akan sering untuk bertemu dengan ini, dan karena memang bakal bertemu juga kedepannya, akan bagus kalau teman-teman mulai mempelajarinya dari sekarang. Nah, kemudian dengan konsep ini kita akan membawakannya kepada pemrograman web menggunakan Express. Seperti yang tadi kita lakukan menggunakan Express Generator, itu tuh kita baru punya file controller, eh, file views. Kita belum punya model dan controller. Jadi di sini kita bisa menambahkan controller dan models. Nah,
Untuk praktiknya mungkin tidak akan efektif kalau kita praktik sekarang. Mungkin Abang akan menjelaskan sedikit konsepnya saja. Tadi kan ada namanya model view controller. Kemudian setelah kita bawakan ke Express, sekarang jadi ada model view dan controller. Selain yang tiga ini, model view controller, kita juga membutuhkan bagian roots. Mengapa? Karena fungsi-fungsi yang teman-teman buat di controller nantinya, ataupun logika-logika dari suatu tombol ataupun aksi teman-teman, itu perlu dirutekan, yang mana rutenya itu nanti akan berada di root sini. Selain itu, teman-teman juga akan perlu mengubah di app.js, karena app.js ini adalah file masternya, yang mana file inilah yang nanti akan dibaca. Jadi, jika kita gambarkan secara sederhana, misalkan teman-teman akan membutuhkan eh, halaman login misalnya. Kita buat saja di sini untuk analogi sederhana, analogi sederhana. Nah, misalnya kasusnya itu teman-teman membutuhkan halaman untuk login. Nah, eh, Abang tahu tidak semuanya dari teman-teman itu yang bakal bisa pure ngoding ataupun paham gitu langsung dengan cepat. Tentu saja Abang sendiri juga masih menggunakan bantuan AI. Namun dalam hal ini tentu kita perlu paham konsepnya sehingga kita juga bisa dengan mudah mengarahkan AI, apakah itu dari promptnya atau apa yang ingin kita tahu gitu. Nah, di sini misalkan kasusnya seperti ini, teman-teman akan membuat satu halaman login. Nah, maka yang pertama akan teman-teman lakukan itu adalah teman-teman akan membuat halaman views-nya dulu. Karena login itu berkelanjutan ke halaman dashboard biasanya, mari kita buat pertama itu teman-teman akan bekerja di halaman view, yang mana teman-teman akan membuat halaman login.ejs, kemudian dashboard.ejs. Setelah teman-teman membuat dua halaman ini, tentu belum bisa diakses, belum bisa dilakukan apa-apa. Oleh karena itu, kita akan masuk ke logikanya, ke fungsinya. Karena login ini, teman-teman kan nanti kalau login ini bakal memeriksa username dan password ke database, sehingga ada interaksi dengan database-nya di sana. Nah, karena ada interaksi dengan database-nya, seperti yang dijelaskan tadi, yang bertanggung jawab atas hubungan dengan database itu adalah model, maka teman-teman akan membutuhkan model terlebih dahulu. Teman-teman akan membuat misalnya user model, misalnya .cs. Nah, user model ini akan bertanggung jawab atas database teman-teman, spesifiknya tabel user. Kemudian setelah itu teman-teman akan mulai masuk pengerjaan untuk logikanya. Jika teman-teman menekan tombol login ataupun register misalnya. Sini. Nah, teman-teman akan mulai bekerja di bagian controller. Nah, misalnya teman-teman beri namanya untuk
Login itu biasanya kita menggunakan penamaan out controller biasanya. Controller ini adalah logika yang mana misalnya nama fungsinya itu fungsi login yang di dalamnya itu kalau seandainya eh, teman-teman memasukkan username kemudian password diambil dari situ kemudian diperiksa ke database apakah sama dengan yang di database. Kalau iya munculkan halaman dashboard. Kalau tidak eh, kembali ke halaman login dengan pesan username atau password salah. Nah, itu letaknya itu ada di controller dan akan kita buat sebagai fungsi. Kemudian setelah di controller, teman-teman akan eh, ke roots untuk mendaftarkan rutenya. Jadi misalnya nanti eh, ini setelah terdaftarkan rutenya, teman-teman akan mengubah yang di eh, mainnya, yang mana main saat ini itu tuh app.js dan ini bisa berbeda-beda. Ini juga bisa digunakan main.js biasanya itu tuh bisa diubah sesuai app.js. Di sini dimasukkan. Di sini memasukkan apa ya namanya itu? Handlernya fungsinya lah. Fungsinya lah. Nah, ini adalah tahap-tahap yang teman-teman akan lakukan di eh, teman-teman melakukan tugas besar teman-teman. Untuk yang paling sederhana, ini kita belum masuk ke middleware dan sebagainya. Tapi secara kasar, jika teman-teman sudah memahami yang penggunaan 5 ini, maka teman-teman akan mudah juga sih, akan lebih gampang untuk melakukan pengerjaan tugas besar. Apakah teman-teman bisa melakukan coding ataupun tidak, tapi selama teman-teman paham yang 5 ini, insya Allah tugas besar teman-teman akan selesai. Karena konsepnya nanti teman-teman mungkin masih akan sama seperti tahun lalu, yang mana teman-teman nanti dibentuk menjadi beberapa kelompok, dan di satu kelompok itu misalnya ada 4 orang, dan 1 orang itu biasanya bertanggung jawab atas 5 modul. Nah, nanti teman-teman akan bekerja di modul teman-teman masing-masing, misalnya out modul atau modul untuk login. Maka seperti inilah yang akan teman-teman kerjakan. Dan misalnya teman-teman nantinya tidak bisa ngoding, dengan memahami ini teman-teman bisa lebih jelas. Misalnya simulasi sedikit. Hai GPT, saya ingin membuat web menggunakan Express, kemudian menggunakan sistem engine EJS, dan saya sudah membuat strukturnya. Saya juga menggunakan konsep MVC agar strukturnya rapi. Saya bertanggung jawab atas modul autentikasi. Pertama, saya ingin membuat untuk halaman login dulu. Tolong berikan
cukup seperti ini yang teman-teman lakukan. Misalnya, ini dalam kasus teman-teman benar-benar tidak bisa sekali melakukan coding, tapi memang tugas ini harus diselesaikan. Nah, dia akan muncul sendiri seperti ini. Misalnya di view, nanti teman-teman copy paste ini ke model, kemudian di sini masih menggunakan simulasi, belum menggunakan database asli. Ini masih plain text. Kemudian controllernya, ini seperti yang disampaikan tadi, ada login, email, password mengambil dari body, kemudian gunakan user model ditemukan berdasarkan email, kalau user dan user password tidak sama, maka di render lagi halaman login dengan pesan error email password yang salah. Sedangkan jika tidak, maka akan menampilkan halaman dashboard. Kemudian di rute-nya ditambahkan untuk get login. Jadi ini fungsinya fungsi get, yang mana URL-nya itu URL login dan rute post. Ini kalau kita melakukan permintaan login, bukan permintaan halaman, tapi post loginnya. Kemudian di app.js-nya. Nah, dengan melakukan hal ini, teman-teman sudah bisa menyelesaikan setidaknya satu halaman ataupun satu modul. Nah, mungkin ke depannya itu merupakan praktek langsung yang akan kita laksanakan secara offline. Jadi, apakah teman-teman bisa ngoding ataupun tidak bisa ngoding, kami dari PSI akan mencoba mengusahakan yang terbaik agar tugas besar teman-teman tetap selesai dengan cara yang bisa teman-teman gunakan. Mungkin sekian saja untuk malam ini secara online-nya. Kita nantikan pertemuan kita ke depannya secara offline. Mungkin sebelum ditutup lagi atau sebelum Bang kembalikan kepada Fahri, mungkin ada yang mau bertanya dulu? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin sekian saja. Abang tutup lagi dari Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang kembalikan kepada Fahri. Baik, terima kasih Bang Fadli atas materi yang telah disampaikan. Semoga materi yang telah disampaikan tadi bisa benar-benar kita pahami ya, dan dapat membantu kita untuk tugas besar ke depannya. Sepertinya sekian saja untuk pertemuan PTI kali ini. Dan tentunya nanti akan ada lagi PTI lainnya yang akan membahas tentang PWP ini. Jadi teman-teman bisa nantikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.